Timnas Indonesia dihajar Libya, Sintayong rombak skuad serentak, duet Jordi Amat dan Justin Hubner blunder. Libya meraih kemenangan 0-4 atas Timnas Indonesia pada laga uji coba Jilid I menuju Piala Asia 2023 Qatar di Titanic Mardan Stadium, Turki, Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024. Jalannya pertandingan berjalan sengit, di awal permainan Timnas Indonesia sejatinya mempunyai inisiatif langsung menyerang. Laga baru berjalan 2 menit, tendangan keras Sadil Ramdhani dari luar kotak sudah membuat kiper Libya, Alwuhesi Murad, menangkap bola. Memasuki menit keempat, Libya tidak mau kalah, ancaman diciptakan oleh Ekrawa Ahmed melalui tembakan yang mengarah ke sisi kanan gawang. 8 menit berselang, sontekan Masour Fadel di dalam kotak penalti untungnya masih berada tipis di atas mistar Timnas Indonesia. Libya kembali membahayakan gawang Timnas Indonesia pada menit ke-19 melalui Ekrawa Ahmed yang bisa diantisipasi Syahrul Trisna. Gawang Syahrul Trisna akhirnya dijebol Ekrawa saat laga memasuki menit ke-25. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, pemain berusia 34 tahun tersebut langsung menyepak bola yang sulit dibendung Syahrul. Kedudukan 0-1 menjadi keunggulan Libya. Pada menit ke-43, Ekrawa lagi-lagi membahayakan gawang Timnas Indonesia. Kali ini, sepakan Ekrawa berada tipis di atas mistar gawang Timnas Indonesia. Hingga turun minum, skor 0-1 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Sintayong melakukan rotasi total kecuali posisi penjaga gawang. Masuk nama-nama seperti Witan Sulaiman, Justin Hubner, Jordi Amat, Edo Febriansah, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Adam Alis, Egy Maulana, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Khusus untuk Justin Hubner ini menjadi debutnya bersama Timnas Indonesia. Pada menit ke-50, tembakan Adam Alis membentur mistar gawang Libya. 1 menit berselang, Syahrul mampu membendung sepakan Ekrawa yang bebas dari pengawasan di depan kotak penalti. Memasukin menit ke-54, gol kedua Libya yang dicetak Ekrawa dianulir wasit karena offside. 4 menit berselang, Libya sukses menggandakan skor 0-2 melalui kaki Omar Al-Hoja. Hoki Caraka yang masuk di babak kedua harus digantikan Arhan Fikri karena mengalami cedera pada menit ke-88. Gol ketiga Libya lahir pada menit ke-89 dari sepakan Tak Hussein yang berada di dalam kotak penalti. Ia memotong bola umpan dari Justin Hubner yang hendak ditujukan ke pemain Timnas Indonesia lain. Memasuki menit ke-90+2, Libya memperlebar skor 0-4 melalui tendangan jarak jauh Abdul Nabi Abdul Samia. Gol itu bermula dari bola yang bisa direbut dari Jordi Amat. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Siap kerja keras di pemusatan latihan, Rafael Struijk yakin Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Pemain depan Timnas Indonesia, Rafael Struijk, sudah sangat bersemangat untuk bisa tampil di ajang Piala Asia 2023. Rafael Struijk sudah tiba ke pemusatan Timnas Indonesia di Antalya, Turki pada Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 malam. Penyerang ADO Den Haag datang dengan rekannya yang sama-sama berkarir di Belanda, Ivar Jenner. Keduanya langsung berlatih dengan intensitas tinggi bersama skuad Timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk persiapan ajang Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 sendiri bakal dilangsungkan pada 12 Januari-10 Februari tahun 2024. Rafael Struijk angkat bicara usai tiba di TC Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Penyerang 20 tahun tersebut mengaku sangat bersemangat dengan latihan perdananya bersama Timnas Indonesia. "Saya senang berada di sini setelah perjalanan kemarin," ujar Rafael Struijk. "Ini adalah latihan gym pertama saya sangat bersemangat. Saya siap bermain, saya sangat bersemangat ingin bermain di Timnas," tegasnya. Rafael Struijk sangat siap bermain di Piala Asia 2023. Dirinya mengaku sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari saat masih bersama ADO Den Haag. "Saya siap untuk Piala Asia," ujar Struijk. "Untuk itu, saya menyiapkan diri di beberapa minggu ini agar bisa memberikan yang terbaik bagi tim, untuk menjadi tim yang kuat," tegasnya. Rafael Struijk pun angkat bicara soal peluang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.
Pada ajang tersebut, skuad Garuda satu grup dengan Jepang, Irak dan Vietnam. Ketiga tim tersebut secara peringkat berada di atas timnas Indonesia di ranking FIFA. Meski begitu, Struijk tetap yakin timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Dia berharap berkat kerja keras, skuad Garuda bisa tembus fase gugur Piala Asia 2023. Lawan kita kuat, tapi kita juga tim yang kuat dan bagus, ujar Struijk. Jadi saya kira kita punya peluang, jika kita bekerja keras, kita akan ambil peluang itu. Semoga kita bisa lolos hingga knockout stage lebih dahulu, sambungnya. JIZES bongkar faktor utama pilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. JIZES mengungkap alasan memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Faktor keluarga disebutnya jadi landasan utama dalam menentukan salah satu keputusan terpenting dalam hidupnya itu. JIZES resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai diambil sumpahnya di Gedung Kanwil Kemenkumham Jakarta, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Kepastian itu membuat bek tengah milik klub Serie B, Venezia itu selangkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut hanya tinggal mengurus paspor dan KTP yang kemungkinan selesai dalam waktu dekat ini. Setelahnya, J tinggal menjalani perpindahan federasi dari Belanda, KNVB ke Indonesia, PSSI, sebelum sah bisa memperkuat skuad Garuda. Pasca menjalani sumpah, J merasa Indonesia sebagai negara aslinya. Meski ia tidak besar di tanah air, namun kakek dan nenek sang pemain berasal dari Indonesia. Karena merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili negara dan keluarga saya, kata J saat ditemui usai menjalani sumpah. Karena kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia dan mereka pergi ke Belanda dahulu kala. Jadi merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili keluarga saya dan Indonesia, sambungnya. Lebih lanjut, J mengaku sangat menantikan debut bersama timnas Indonesia. Meski sang pemain mesti bersabar lantaran dia tidak bisa bermain di Piala Asia 2023 yang berlangsung Januari mendatang. Ini karena pendaftaran pemain Piala Asia 2023 sudah ditutup. Sementara proses naturalisasi baru rampung dari segi hukum, belum secara nasional. Saya sangat senang, kami telah menyelesaikan semuanya dan sekarang kita dapat menantikannya, debut di timnas Indonesia, pungkasnya.